Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamati wa ba'd. Walaqad walaqad hadzara Allah ta'ala min dzalika at-tafarruqa kama fi qoulihi ta'ala. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وكما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولما ظهرت تلك النحل والمخالفات حرص السلف رحمه الله تعالى على نقل السنة وإظهار العقيدة الصحيحة وإثباتها ونشرها بين الناس حتى يحذر المسلم الانخداع بتلك البدع والمحدثات. ومن ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كتب رسالة سماها أصول السنة ضمنها معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو مستوحى من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وحص من ذلك الأمور الغيبية ومسائل الإيمان وما حصل فيه خلاف مع بعض المبتدعة فكانت رسالة قيمة مفيدة في بابها يعرف بها حرص الأئمة رحمه الله تعالى على إنقاذ الأمة من المحدثات والضلالات وتحذيرهم من مخالفات الكتاب وتحذيرهم وتحذيرهم من وتحذيرهم من مخالفات الكتاب والسنة وبيان القول الصحيح السليم في تلك المسائل. فلا جرم تم العلماء بتلك الرسالة ونحوها واحتفظوا بها حتى قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وقد عرضها علي بعض الطلاب مصورة من الطبقات أو غيرها وطلب مني شرحها فأجبته إلى ذلك وشرحتها ارتجالا وإلقاء على الطلاب وقد سجلوا الشرح ثم فرغه بعضهم ورغب في نشره فأجبته إلى ذلك. Walaqad hadzara Allah, dan sungguh Allah telah memperingatkan min dzalika, dari hal demikian itu, at-tafarruqa, berpecah belah dalam beragama, sebagaimana dalam firman-Nya yang mulia, wala takun, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu yang pecah belah, wahtalafu, dan berselisih min ba'di ma ja'ahum biasa, setelah datang kepada mereka bukti kebenaran yang nyata. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu, janganlah kalian menjadi minal musyrikin, golongan orang-orang yang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka, pada kelompoknya. Walamma, dan tatkala dhaharat, muncul, tilkan nihalu, agama yang dibuat-buat, wal mukhalafatu, dan pelanggaran-pelanggaran, harasus salafu, ulama terdahulu bersemangat rahimahumullahu taala ala naqli, untuk menukil sunnah, wa idharil aqidati sahih, dan memunculkan akidah keyakinan yang benar, wa itsbatiha, mengukuhkannya, wa nasriha, dan menyebarluaskannya di antara manusia, hatta yahdharul muslimu, sampai atau sehingga seorang muslim mewaspadai dari tertipu bitilkal bid'ah, dengan kebidahan-kebidahan tersebut itu, wal muhdasat, dan yang diada-adakan dalam agama. Wa min dzalika, dan di antara itu beliau adalah anna, bahwa
seorang imam bernama Ahmad bin Hanbal rahimahullah katabat telah menulis risalatan, suatu risalah samaha yang ia kasih nama Usul Sunnah. Dhammanaha, ia mencakupkan dalam risalah tersebut keyakinan ahli sunnah wal jamaah alladhi, yang dia adalah keyakinan mustauha yang diwahyukan sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran Al-Karim wa sunnah al-mutahharah, dan sunnah yang disucikan. Wa khassa, dan beliau mengkhususkan dari hal itu perkara-perkara gaib dan masalah-masalah iman, dan apa yang pernah terjadi perselisihan bersama sebagian pelaku bid'ah. Fakanat risalatan qayyimatan, dan ini adalah sebuah risalah yang sangat penting, ya, berarti mufidatan, berfaidah fi babiha, dalam babnya, dalam pembahasannya. Yu'rafu biha, diketahui dengan itu, dengan risalah tersebut, khirsul a'immah, keseriusan para imam rahimahumullah ta'ala, ala atas inqadil ummati, menyelamatkan umat minal muhdasat, dari perkara yang diada-adakan, wad-dhalalat, dan penyimpangan serta kesesatan, wa tahdhirihim, dan memperingatkan mereka dari mukhalafatul kitab wa sunnah, menyisihi ajaran Al-Quran dan sunnah, wa bayani, dan menjelaskan kepada mereka al-qaul as-sahih, ya, ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar, as-salim, yang menyelamatkan fitil kalmasan, dalam seluruh masalah-masalah tersebut itu. Fala jarama, maka tentulah ihtamal ulama memperhatikan bitilka risalah, dengan risalah tersebut, wa nahwiha, dan yang risalah yang semisal dengannya, wahtafadu, dan memelihara biha, risalah tersebut, hatta sampai qala al-qadi, berkata seorang qadi namanya adalah Abu Ya'la rahimahullah taala, lau ruhila, kalau seandainya dilakukan perjalanan menuju Sin fi talabiyah, untuk mencari akidah tersebut, risalah semacam ini, lakana qalila, maka keberadaannya sangat sedikit. Maka keberadaannya ya sedikit. Wa qad 'aradaha 'alayya ba'du tullab, dan sungguh telah menawarkan kepadaku sebagian para penuntut ilmu, ya, bahkan memperlihatkan, menyodorkan musawwaratan, yaitu versi cetak dari kitab ini atau risalah Imam Ahmad ini, atau yang semisalnya. Wa talaba minni syarha, dan meminta kepadaku untuk syarahnya, untuk penjelasannya. Fa ajabtuhu ila dzalik, maka aku pun kemudian merestui hal itu. Wa syarahtuha, aku jelaskan secara irtijalan, seketika, wa ilqaan, langsung kepada para pelajar. Wa qad sajjalu, dan mereka merekam penjelasan itu. Tsumma farragha, kemudian mereka mentranskrip, sebagian mereka mentranskripnya, wa raghaba fi nasrihi, dan sebagian mereka ya menghendaki, menginginkan untuk menyebarluaskannya, lalu aku pun merestuinya. Taib, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, daripada muqaddimah ini, pengantar daripada kitab Syarh Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini, ya, di dunia, maka Allah akan menjaganya selama di dunia agama tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu adalah Al-Qur'an dan wahyu, termasuk maksudnya adalah agama, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Itu yang pertama, yaitu penjagaan Allah terhadap agama ini. Lalu yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua jenis hamba. Yang pertama adalah hamba-hamba yang melakukan kerusakan dalam beragama. Dan yang kedua adalah hamba-hamba yang menjaga agama dari kerusakannya. Maka yang pertama mereka adalah salafun saleh. Itu ulama-ulama terdahulu yang saleh, yang dengannya Allah jadikan perantara untuk penjagaan terhadap agamanya dari terkontaminasi akan hal-hal yang diada-adakan, hal-hal yang dibarukan dalam agama, dan khurafat yang diada-ada. Adapun hamba yang kedua adalah hamba yang melakukan perusakan dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan untuk mengubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala, mengganti isi syariatnya.
Kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang ketiga adalah di sini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat orang-orang yang menghendaki kerusakan dalam agama, yaitu satu, mereka orang yang tidak senang, gusar kalau Islam tersebar luas. Dan bila pemeluknya, ya, jumlahnya lebih banyak atau pemahamannya lebih baik mengalahkan sa'il adyan, seluruh agama. Baik, itu adalah ciri-ciri mereka. Lalu kemudian faedah yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu saja melakukan penjagaan terhadap agamanya dengan menjadikan ada orang-orang yang mampu menuntaskan ajaran mereka, mampu membedah, membongkar kedustaan dan kepalsuan-kepalsuan mereka, mampu menelanjangi dari mereka yang mengaku dalam Islam, mengaku-ngaku menutupi diri menjadi seorang muslim, sementara hati yang tidak suka dengan Islam, bahkan sangat marah dengan Islam, ya, memusuhi Islam. Taib. Kemudian yang kelima, di antara upaya yang sering dipropagandakan oleh mereka yang tidak suka Islam dan mengaku dari bagian Islam adalah mencari celah untuk bersemangat mencari celah untuk bisa mencela agama Islam ini, atau membuatnya lemah atau membuatnya diragukan dengan menyebarluaskan syubhat-syubhat, yaitu kerancuan, hal-hal yang meragukan agama, dan, ya, omong kosong yang ternyata itu dibuat laris di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara yang membuat mereka laris itu adalah mereka falladu adillatan. Mereka membuat sebuah bukti-bukti, ya, logika-logika yang mendasari bid'ah mereka dan agama-agama yang atau ajaran-ajaran agama yang mereka buat-buat untuk bisa diterima, diiyakan oleh banyak orang. Sehingga akhirnya mereka harus terus mengerongrong, mencela, dan mencari cacatnya ajaran Islam ini dan keyakinannya. Inilah bahasa dari sebagian orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan tujuannya untuk merusak Islam itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Islam, orang-orang yang tidak tahu menahu dan tidak mempelajari Islam secara mendalam, namun mereka banyak mengkritik Islam. Sehingga mereka akhirnya, ya, mencela celaan mereka, sehingga mereka hanya bisa mengkritik uh, ajarannya Islam. Dan itu sebenarnya adalah celaan terhadap Islam, hanya saja mereka bungkus dengan, ya, bahasa kritikan atau, ya, bahasa yang lebih halus. Terus yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk tidak berpecah belah setelah Al-Qur'an membawa bukti kebenaran. Jangan sampai kita mengambil jalan selain Al-Qur'an, karena sampai kita mengikuti selain itulah awal perpecah belah. Wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah, jalanku itu lurus, ini jalanku, dia lurus, fattabi'u, ikutilah, wala tattabi'us subul, jangan ikuti selainnya, maka kalian akan fatafarraqu bikum as-sabilih, berpecah belah setelahnya. Maka jangan menjadi orang-orang yang berpecah belah setelah datang kepadanya bukti kebenaran yang nyata. Dan itu adalah sifat orang-orang yang berbuat syirik. Berpecah belah dalam agama, faedah ketujuh adalah sifat orang yang berbuat syirik, yaitu mereka adalah orang yang suka bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Setiap kelompok akan membanggakan dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Yang ke-8 di sini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan memilih dari hamba-hambanya seorang alim atau orang-orang alim yang diberikan hidayah, diberikan taufik, dibukakan pintu ilmu dan pemahaman yang benar, akidah yang lurus, untuk bisa membuat sebuah karangan, buat karya yang lalu disebarluaskan oleh murid-muridnya di seluruh generasi manusia, sampai akhirnya ini kitab yang dimana Imam Ahmad, ya, pada abad kedua beliau
bagaimana Imam Ahmad pada abad kedua beliau hidup, namun kemudian karangannya sampai dengan abad ini masih terus dipelajari. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai. Yang ke-9, kita hendaknya meniru keseriusan para salaf saleh, yaitu ulama terdahulu yang saleh, yang bersemangat sekali untuk mengajari akidah yang benar. Sehingga ini cara untuk menjaga umat, menyelamatkan umat, yaitu mengajari mereka ilmu akidah, ilmu ya tentang keyakinan yang benar, dan mewaspadai mereka dari mengisi Al-Quran dan isi Al-Quran dan Sunnah, dan menjelaskan kepada mereka ya perkataan atau ucapan atau pendapat yang benar yang menyelamatkan mereka dari perpecah belah dalam masalah ini. Terus yang ke-10 adalah faidah tentang ya salahnya pernyataan sebagian orang, belajarlah sampai negeri Cina. Maka Abu Ya'la mengatakan, justru kalau kita tempuh pembelajaran ke negeri Cina, maka kita tidak akan mendapatkan akidah yang benar. Kemudian yang terakhir, ini yang ke-11, itu adalah keseriusan penuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu punya himmah, punya keseriusan, tekadnya kuat untuk mempelajari ilmu, mengabadikan ilmu, menyebarluaskan ilmu. Di antaranya adalah sebagaimana yang terekam dalam paragraf ini. Sekelompok penuntut ilmu meminta gurunya untuk mensyarah, dan syarahnya kemudian direkam, dan rekamannya kemudian ditranskrip, lalu transkripnya kemudian disebarluaskan, sehingga akhirnya kita merasakan semua manfaatnya. Adapun paragraf yang terakhir ini adalah eh, paragraf yang menyatakan akan proses bagaimana buku ini kemudian bisa dinikmati, yang sebelumnya tanpa catatan, tanpa ada penjelasannya, sekarang sudah ada catatan, ada penjelasannya, lalu dikasih juga bonus, yaitu takhrij hadisnya, di mana sumber hadisnya kita bisa temukan, bisa kita cek melalui catatan kakinya, bahkan ayatnya diberi nomor, bahkan ada tambahan-tambahan yang perlu, yang dibutuhkan saat kita mengkaji kitab ini. Wallahu taala alam, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam.